menghubungi saya untuk melakukan konseling pada hari ini. Iya betul Bu, saya Andi Bu yang hubungin kamu Ibu Andi. untuk ngelakuin konseling hari ini. Bagaimana Andi, kabarnya sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ibu sehat kan? Alhamdulillah saya juga Iya. sehat. Sebelumnya Andi kesini sengaja dari rumah atau memang kelas terlebih dahulu? Oh saya dari rumah Bu, langsung kesini. Dari Iya rumah. dari rumah. Memang tidak ada kelas ya hari ini? Iya Bu, hari ini nggak ada kelas, jadi saya menjadwalkan hari ini untuk melakukan konselingnya sengaja. Seperti itu. Iya Bu. Oke, sebelum kita mulai, sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan. Oh iya. Apakah Andi pernah melakukan konseling sebelumnya? Oh belum Bu, saya melakukan konseling ini baru pertama kali nih hari ini dengan Ibu. Oh Iya. Jadi baru pertama kalinya ya? Iya, jadi saya belum pernah melakukan konseling Bu. Baik, karena ini pertama kalinya Andi melakukan sesi konseling dengan saya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting agar kamu merasa aman dan nyaman selama sesi konseling ini berlangsung. Oke, siap Bu. Oke. Jadi sesi konseling ini adalah ruang yang aman dan nyaman buat Andi untuk bisa bercerita dan mengeksplorasi apa yang sedang Andi alami. Oke. Ada beberapa asas dalam konseling yang perlu Andi ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana semua hal yang Andi sampaikan tidak akan saya sebarluaskan atau saya bagikan ke siapapun tanpa seizin Andi, kecuali ada beberapa hal yang menyangkut keselamatan kamu ataupun keselamatan orang-orang di sekitar kamu. Oke. Selanjutnya ada asas kesukarelaan, yang dimana Andi menyampaikan permasalahan Andi kepada saya tanpa terpaksa maupun dipaksa. Jadi semua yang Andi sampaikan ke saya itu memang murni 100% kemauan Andi tanpa ada paksaan dari siapapun. Sampai sini paham ya? Oke. Tugas saya di sini bukan untuk menghakimi kamu atau memberikan saran instan, tetapi untuk membantu kamu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi, serta mendukung kamu dalam menemukan jalan keluarnya. Jika ada hal yang membuat kamu tidak nyaman selama sesi konseling ini, silakan beritahu saya. Ini adalah ruangan kamu dan saya berusaha untuk membuat kamu senyaman dan seaman mungkin selama sesi konseling ini selama sesi konseling ini berjalan. Iya, apakah sampai sini ada yang ingin kamu tanyakan sebelum kita mulai? Cukup paham sih Bu, saya. Iya. Cukup paham ya? Iya, mengerti. Oke, baik. Karena Andi sudah mengerti apa yang saya sampaikan sebelumnya, izinkan saya untuk memulai sesi konseling ini. Oh iya, baik. Siap Bu. Oke. Baik, karena tidak ada yang ingin kamu tanyakan lagi, izinkan saya untuk memulai sesi konseling pada hari ini. Iya, siap Bu. Oke. Andi, bagaimana perasaan Andi pada hari ini? Perasaan saya, saya bingung Bu, mulai dari mana ya? Ya tujuan saya sih datang ke sini karena saya merasa kuliah saya udah berantakan Bu. Saya merasa udah apa yang harus dilanjutkan gitu, saya pun juga bingung Bu. Itu makanya saya datang ke sini untuk melakukan konseling dengan Ibu. Ya untuk itu sih saya bingung Bu. Udah bingung aja gitu, merasa kuliah saya udah berantakan. Oke, tidak apa-apa ya. Kita bisa mulai dari hal yang ingin kamu ceritakan terlebih dahulu. Saya di sini untuk menemani kamu sampai kamu merasa aman dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu bisa menceritakannya secara pelan-pelan. Saya akan mendengarkan kamu di sini. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi saya cerita saat ini saya kuliahnya sering bolos Bu. Awalnya seperti itu. Udah sering bolos, nilai saya pun sudah turun gitu. Saya sendiri jadi merasa khawatir gitu dengan apa kelanjutannya sih dengan kuliah saya ini gitu. Sampai pada akhirnya kekhawatiran itu datang juga dari teman-teman dan bahkan dosen saya gitu Bu. Seperti mereka yang sudah menghubungi saya gitu dengan keadaan saya bagaimana untuk kuliah kelanjutannya seperti apa gitu.
saya pun bingung Bu untuk meresponnya gitu, untuk apa, menjawab mereka gitu. Jadi apa saya yang saya ingin lakukan pun bingung Bu. Jadi Oke. iya, ya seperti itu Bu. Oke, saya paham saat ini kamu sedang berada di situasi yang tidak nyaman ya Andi. Iya betul Bu, sangat tidak Tapi nyaman kondisi seperti ini. oke, tetapi kalau saya boleh tahu, Hmm. apa yang membuat Andi jadi jarang masuk kuliah? Jadi gini Bu, karena apa ya, saya udah bekerja sebenarnya dari semester 6 gitu, sampai saat ini. Jadi itu salah satu alasan saya gitu, kenapa saya sering bolos apa untuk masuk kuliah gitu Bu. Dan apa, karena jam kerjanya itu loh Bu yang bikin saya nggak pernah lagi sebenarnya masuk kuliah. Itu saya udah nggak pernah Bu, karena jam kerja saya yang dari pagi sampai sore, itu tepatnya dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu Bu. Dari jam 8 pagi sampai Iya, jam dari 5. jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu. Jadi saya ya terus-terusan, malah terus-terusan bekerja gitu, sampai lupa kalau saya masih kuliah ternyata. Tapi sebelumnya Hmm. yang ingin saya tanyakan, Andi kelas reguler pagi atau sore? Iya, saya reguler pagi Bu. Oh, kamu Iya, reguler pagi. makanya Berarti selama 2 semester ini ya. kamu harus memilih antara bekerja dengan kuliah ya? Iya betul Bu. Dan sampai akhirnya kamu memilih tetap untuk kerja. Iya, itu dia. Karena apa ya, saya rasa jadwalnya bentrok gitu, saya makin padat kerjaan saya gitu. Jadi saya memilih untuk bekerja gitu. Oke. Jadi pada awalnya pun, pada saat saya memutuskan untuk bekerja pun, saya ngerasa bisa fleksibel gitu jadwal dengan kuliah saya gitu. Bisa bagi waktu Iya, gitu bisa ya? bagi waktu gitu dengan saya melakukan pekerjaan dan kuliah gitu. Tapi ternyata makin kesini kok jadwal saya makin padat Bu, jadwal kerja saya maksudnya makin padat. Jadi saya tidak bisa imbangi dengan waktu kuliah saya. Jadi itulah alasan kenapa kuliah saya sangat tertinggal gitu Bu, ya sampai nggak pernah masuk kuliah lagi. Oke. Gitu. Jadi kamu udah 2 semester ya? Iya Bu, total 2 semester. Tidak masuk kuliah. Betul. Dimulai dari semester 6. Oke. Baik, saya bisa paham. Tentu bukan keputusan yang mudah ya untuk kamu sampai sejauh ini. Iya betul. Tapi kalau saya boleh tahu juga, apa yang membuat Andi memutuskan untuk bekerja? Pada saat itu sudah masuk semester 6 Ya. yang dimana perkuliahan menurut saya semakin rumit Bu dan banyak sekali pengeluaran gitu. Iya. Satu sisi saya adalah anak pertama gitu, saya nggak mau menyusahkan orang rumah. Jadi untuk membantu ongkos kuliah saya dan kebutuhan kuliah saya untuk pembelajaran, saya memutuskan untuk bekerja itu Bu. Untuk sebenarnya pada awalnya saya hanya untuk menambah mencari tambahan gitu, untuk memenuhi kebutuhan selama saya kuliah aja gitu. Entah dari tugas-tugas kuliah yang memerlukan biaya, pengeluaran lain untuk kebutuhan kuliah gitu. Tapi ternyata malah tertinggal gitu Bu. Malah saya melakukan pekerjaan itu terus sampai saya lupa gitu. Sampai saya meninggalkan kuliah saya gitu. Saya tidak melanjutkan kuliah saya gitu. Oke. Sekarang saya ingin tanya, apa yang sebenarnya kamu inginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang? Jangka panjangnya sih saya ingin tetap lanjut kuliah Bu, karena itu salah satu yang menunjang juga untuk nantinya membantu keluarga gitu Bu. Karena kewajiban saya untuk tetap mendapatkan gelar itu Bu, gelar kelulusan kuliah. Karena saya juga masih punya cita-cita Bu di bidang jurusan saya itu teknik industri. Jadi kenapa saya ingin tetap melanjutkan kuliah saya Bu, dan juga saya ingin mendapatkan hasil nilainya yang bagus gitu pada saat lulus, seperti itu Bu.
Berarti kamu ingin lulus kuliah dengan hasil yang bagus, tetapi Iya, kamu Bu. juga ingin tetap bisa bekerja untuk perkuliahan kamu juga maupun untuk keluarga kamu ya. Iya betul Bu. Karena iya nyatanya kan pada saat ini saya fokus untuk bekerja ya karena untuk memenuhi semua kebutuhan itu gitu Bu. Ya walaupun dampaknya ya seperti ini, jadinya saya jadi tidak pernah masuk kuliah gitu Bu. Bahkan saya terpikirkan untuk apakah saya berhenti saja untuk kuliah gitu Bu, karena ingin terus melanjutkan pekerjaan ini gitu Bu. Tapi saya sebenarnya lubuk hati paling dalam Bu mau Bu untuk melanjutkan kuliahnya gitu dan mendapatkan gelar gitu Bu. Saya masih pengen. Tetapi kalau saya boleh tahu, Ya apakah kamu masih punya motivasi untuk kuliah? ya Bu, saya masih sangat memiliki motivasi itu untuk kuliah. Itu kenapa juga ya, itu kenapa saya datang ke sini gitu untuk konseling dengan ibu, karena saya bingung Bu, apa ini yang harus saya lakukan gitu. Keinginan saya sangat ingin gitu Bu untuk melanjutkan kuliah ini, motivasi saya masih ada Bu untuk melanjutkan kuliah, tapi itu bentrok dengan pekerjaan saya dan menurut saya itu tidak bisa ditinggal Bu. Itu kendalanya saya di situ Bu. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat apa yang sudah Andi lakukan ya, Iya. untuk mencapai keinginan Andi yang sudah Andi sampaikan sebelumnya. Iya Bu. Ya. Misalnya yang pertama, Andi sedang bekerja. Iya betul. Lalu apakah Andi sudah pernah mencoba untuk komunikasikan ke tempat kerja Andi soal jadwal perkuliahan Andi nih, yang Andi kuliah dari pagi gitu kan? Karena Andi kan anak reguler. Iya betul. Pagi. Kebetulan belum sih Bu. Belum. Iya kebetulan belum. Saya belum mendiskusikan dengan dengan bos saya gitu mengenai jadwal perkuliahan saya dan jadwal kerja saya ini yang bentrok gitu Bu. Karena ya saya merasa untuk melakukan pekerjaan ini ya saya harus menuruti perintah atasan. Jadi pada saat saya kerja saya ditugaskan untuk masuk pagi gitu sampai sore. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti jadwal itu Bu, dan saya sendiri sih belum berani gitu untuk mendiskusikan jadwal kuliah saya dengan atasan saya gitu Bu, untuk mengambil jalan tengahnya untuk tetap bisa kuliahnya nih. Oke. Tapi sebelumnya Andi apakah pernah meminta untuk pindah jam kerja? Oh, maaf, sebelumnya di tempat kerja Andi itu satu shift atau ada lebih dari satu shift? Oh kebetulan ada 2 shift Bu. Ada 2 shift. Jadi ada shift pagi sama shift malam gitu. Jadi untuk jam malamnya itu pekerjaannya itu dimulai dari jam 5 sore sampai malam. Sampai malam. Tapi apakah Andi pernah untuk meminta pindah shift gitu ke bos Andi? Sampai saat ini belum sih Bu. Saya belum meminta pindah shift. Belum saya obrolin ke atasan saya. Oke, lalu dari sisi akademik, apakah Andi pernah coba untuk komunikasikan soal Andi ingin pindah ke kelas reguler sore gitu? Oh kalau itu juga belum sih Bu. Saya belum komunikasiin ke pihak dosen gitu untuk pindah kelas ya dari reguler pagi ke kelas sore gitu. Kenapa belum coba Andi belum mencoba untuk komunikasikan hal itu? Ya karena saya pikir itu nggak bisa Bu. Saya pikir nggak bisa karena saya mendaftar kelas reguler pagi gitu. Jadi ya saya rasa menurut saya perkuliahan saya hanya dari pagi sampai sore gitu. Dan saya juga dapat jadwal itu terus dari pagi sampai sore gitu. Jadi nggak ada jadwal kelas malam yang saya dapatkan gitu Bu. Jadi saya nggak tahu kalau iya saya nggak tahu sih Bu. Jadi Andi belum pernah menanyakan soal pindah ke reguler sore ya? Iya belum, saya belum menanyakan itu. Karena Andi beranggapan kalau sudah reguler pagi tidak bisa pindah ke reguler sore. Iya betul Bu. Iya. Saya pikir seperti itu.
Oke, jadi selama ini kamu mencoba menyiasati semuanya sendiri ya, tanpa ada komunikasi baik ke pihak tempat kerja maupun pihak akademik di kampus ya? Iya betul Bu. Jadi selama ini yang saya lakukan ya saya mengatur-atur waktunya itu sendiri Bu. Oke. Iya, saya merasa bisa gitu untuk mengatur waktunya gitu pada saat saya kerja dengan kuliahnya. Tapi ternyata ya nggak bisa Bu. Itu yang bikin saya stres juga sih sebenarnya. Uh, Sampai saat ini saya merasa tidak ada titik temunya nih untuk apa? Saya tetap bekerja dan saya tetap melanjutkan kuliah saya gitu. Saya belum menemukan titik temunya gitu Bu untuk Oke. kelanjutan keduanya itu. Baik. Seperti itu Bu. Kita bisa lihat di sini ya, kamu sudah jujur dengan diri kamu sendiri, itu hal yang sangat bagus. Iya, Kita bisa lihat bahwa usaha yang kamu lakukan selama ini itu sudah sangat banyak, namun ada beberapa yang belum efektif untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan ya. Oh, iya. Contohnya seperti kamu ingin lulus dengan hasil yang baik, namun tetap bekerja, tetap bisa bekerja gitu kan. Sekarang mari kita evaluasi, dan menurut kamu apakah dengan pola kamu yang seperti ini, seperti dengan bekerja dari pagi sampai sore dan sering tidak masuk kuliah, apakah itu bisa membantu kamu untuk mendekatkan kamu ke tujuan yang tadi sudah kamu sampaikan sebelumnya? Aduh, kalau boleh jujur sih sangat jauh ya Bu. Belum untuk mencapai semua itu Bu. Bahkan sangat tertinggal. Karena pada kenyataannya ya saya tidak melakukan perkuliahannya Bu sama sekali gitu. Kalau ya saya jujur gitu Bu, saya jujur. Mungkin di semester 6 saya masih suka untuk kadang bolos untuk bekerja gitu, masih saya sempatin lah waktu untuk kuliahnya gitu. Tapi makin kesini saya terpikirkan untuk bekerja terus karena saya sering mengalami teguran gitu pada saat bekerja gitu. Sering ditegur gitu oleh atasan saya karena saya datang telat. Padahal saya datang telat karena saya melakukan perkuliahan dulu gitu Bu, yang kelas pagi gitu. Yang kelas pagi kan hanya 2 jam ya, hanya 2 jam atau ya satu sesi perkuliahan. Pada akhirnya saya sering ditegur, jadi saya memilih untuk bekerja gitu Bu, bekerja sampai pada akhirnya saya benar-benar udah nggak pernah masuk nih Bu kuliahnya. Jadi menurut saya ya sangat tertinggal lah, capaian saya belum ada Bu itu untuk melanjutkan apa yang saya inginkan gitu ke depannya gitu. Dan kalau saya boleh tahu juga, bagaimana perasaan kamu setelah kamu sadar dan kamu mengetahui bahwa yang kamu jalani ini ternyata membuat perkuliahan kamu tertinggal? Iya, saya sedih sih Bu, soalnya nyesel lah. Lebih tepatnya saya sangat menyesal itu melakukan hal ini gitu. Apa ya, tanpa saya hanya berpikir pendek pada saat itu, berpikir pendek, mengambil keputusan yang tanpa dasar yang jelas gitu, tanpa alasan-alasan. Jadi pada saat saya mengambil keputusan untuk bekerja, saya tidak melihat apa sih dampak kedepannya nih, apa sih yang beresiko, apa sih yang akan merugikan saya gitu. Saya tidak melihat itu Bu. Jadi yang saya hanya mengambil keputusan sendiri tanpa dasar, tanpa alasan. Ya inilah yang terjadi gitu. Saya sangat menyesal gitu Bu. Oke, kamu sangat menyesal ya? Iya Bu. Jadi merasa mengecewakan diri kamu sendiri juga? Iya ya? Betul Bu, saya sangat mengecewakan diri saya sendiri, dan bahkan saya rasa ya teman-teman, dosen, orang tua pun juga seperti itu. Oke, saya bisa lihat kamu di sini memiliki rasa tanggung jawab yang besar ya, dan itu hal yang sangat bagus, sangat bagus. Tapi sekarang kita di sini perlu pikirkan langkah konkret supaya kamu tidak terjebak dalam situasi yang sama seperti ini terus ya. Nah, kamu sudah menyadari bahwa perlu ada perubahan, kan? Iya. Dan menurut kamu, sangat kalau itu. Iya, dan menurut kamu apa langkah realistis yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat ini? Saya rasa sih
saya mencoba untuk komunikasi sih Bu kepada atasan saya gitu. Untuk pindah shift, untuk pindah, ya awal-awal saya akan melakukan itu kan Bu, pindah apa, mengkomunikasikan dengan atasan saya apakah bisa saya pindah shift ke masuk sore, karena perkuliahan saya pun sampai jam 4 sore gitu. Kalau reguler pagi itu sampai jam 4 sore, dan jam kerja di shift sore, di shift malam itu mulai dari jam 5 sore. Jadi yang pertama saya akan melakukan itu. Selanjutnya yang kedua, kalau opsi itu pun tidak bisa, saya akan mengambil langkah keduanya, yaitu untuk pindah kelas Bu ke reguler sore. Ke kelas sore. Paling itu Bu rencana saya. Rencana kamu itu dalam ya? waktu dekat ini. Dan kalau misalkan rencana yang pertama gagal, mau nggak mau berarti kamu harus memutuskan dengan bulat untuk pindah ke ke kelas sore. Iya. Ya menurut saya ya mungkin saya akan komunikasikan dulu sih Bu ke apa, terutama ke pihak dosen saya ya, dosen pembimbing akademik saya gitu, untuk bagaimana secara akademiknya pembelajarannya untuk pindah ke kelas malam gitu Bu, apakah menyesuaikan gitu dengan kondisi saya yang saat ini masih bekerja gitu. Kalau sangat memungkinkan ya paling saya ya Bu mengambil opsi itu. Mengambil kelas sore. Baik. Apa kamu sudah siap untuk melakukan kedua langkah itu di minggu ini? Misalnya berbicara ke atasan paling lambat di hari Rabu, dan membicarakan untuk opsi pindah ke reguler sore kepada dosen pembimbing akademiknya di hari Jumat. Iya siap Bu. Saya akan atur jadwal untuk pertemuan ke mereka untuk hari Selasa. Ya saya akan mengatur jadwal saya untuk berbicara dengan bos saya gitu. Untuk mengatur jadwal jam kerja saya gitu, apakah bisa dipindahkan atau tidak. Yang kedua mungkin saya akan atur di hari Jumat ya gitu. Di hari Jumat untuk pertemuan dengan dosen pembimbing akademik saya untuk menanyakan apakah saya bisa untuk pindah ke reguler sore gitu Bu, dan sekaligus saya ingin menanyakan gitu mengenai kondisi perkuliahannya seperti apa gitu karena kelas sore, karena menurut saya saya harus bisa menyesuaikan gitu Bu ke kelas, pindah ke kelas sore gitu. Karena takutnya berbeda Bu kondisinya dari kelas pagi sama kelas sore gitu. Paling gitu sih Bu rencana. Akan saya atur jadwalnya. Itu hal yang bagus ya Andi. Iya. Dan bagaimana waktu belajar kamu di rumah setelah kamu memutuskan membuat rencana yang tadi soal pekerjaan maupun perkuliahan kamu? Iya Bu. Jam belajar saya tetap harus diperhatikan sih ya, benar juga Bu. Paling dari saya punya rencana kecil dulu sih Bu, seperti saya menjadwalkan di waktu luang saya gitu, di saat saya pada saat saya tidak bekerja dan perkuliahan sudah selesai, itu saya berikan waktu 1 jam atau 2 jam untuk saya melakukan belajar akademiknya Bu, untuk perkuliahan, untuk kuliahnya. Paling seperti itu Bu. Itu rencana yang sangat realistis ya. Iya. Saya akan bantu kamu untuk memantau kemajuannya, dan minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk evaluasi. Iya siap Bu. Iya baik Bu, saya bersedia untuk nanti kedepannya saya datang lagi ke sini untuk berbicara tentang kondisi saya selanjutnya seperti apa dengan Ibu gitu. Ya saya juga terima kasih Bu sebelumnya ya, saya senang sudah bisa menceritakan semua ini gitu pada Ibu gitu. Saya merasa ada jalan tengahnya nih, untuk ada jalan temu lah untuk keduanya gitu, melakukan pekerjaan dan kuliah saya gitu. Terima kasih ya. Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Ya, saya juga merasa senang kamu sudah mau jujur dan terbuka atas permasalahan kamu, sehingga kamu bisa menemukan
jalan tengah untuk dua permasalahan kamu ini. Iya Bu. Langkah pertama kamu itu sudah sangat berarti, baik untuk diri kamu sendiri maupun untuk saya. Yang penting kamu tidak merasa sendiri untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sedang kamu hadapi. Kamu juga harus ingat ada saya di sini selaku konselor kamu yang akan menemani kamu dan menuntun kamu untuk kamu agar bisa menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya, baik, terima kasih Bu. Iya, saya merasa lega. Oke. Sekarang. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Andi. Andi sudah mau meluangkan waktu Andi untuk melakukan konseling pada hari ini. Sebelumnya saya izin mencatat ya rencana Andi selama 1 minggu ke depan. Oh iya, siap Bu. Baik, saya ulang ya. Yang pertama, Andi akan melakukan diskusi ulang dengan atasan soal penyesuaian jam kerja, Iya. lalu mengunjungi bagian akademik dan mengunjungi dosen akademik juga ya, Iya, betul. untuk opsi pindah kelas, lalu yang terakhir memulai jadwal belajar malam. Betul ya? Iya, siap Bu. Oke, minggu depan kita lihat ya bagaimana hasilnya. Iya. Semangat terus Andi, jangan khawatir. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa menghubungi saya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Sebelumnya. kembali. Iya Bu. Terima kasih.